Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 14, Remaja di Tengah Dunia yang Berubah. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami bijak menghadapi dunia yang terus berubah ini, sehingga kami tidak tergerus oleh zaman, tidak larut oleh tantangan, tetapi kami mampu mewarnai kehidupan ini sebagai garam dan terang dunia. Melalui kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 14, Remaja di Tengah Dunia yang Berubah adalah sebagai berikut. A. Pengantar. B. Dunia yang berubah. C. Berbagai dampak dunia yang berubah. D. Menghadapi dunia yang berubah. E. Sikap remaja di tengah perubahan sosial. Dan F. Rangkuman. Ada sebuah percakapan tentang dunia yang terus berubah dari sang begawan kepada sang murid dan seekor tengeret dalam teologi dan komunikasi karangan Robby L. Chandra. Sang begawan tersenyum. Semua hal berubah di dunia, tidak ada yang tetap kecuali satu hal. Sang murid terperangah. Jadi ada sesuatu yang tidak berubah, apakah gedangan itu? Sang begawan tertawa lagi. Justru ini adalah tugasmu untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah yang tetap tak berubah di tengah segala hal yang berubah? Di atas pohon seekor tengeret menjawab, cuma satu yang tak berubah dan tetap, yaitu perubahan tetap terjadi. Percakapan antara sang begawan, sang murid, dan si tengeret di atas mengarahkan kita pada pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap, segalanya terus berubah. Kecuali yang tetap hanyalah satu, yaitu perubahan itu sendiri. Pada bagian B ini akan dibahas dunia yang berubah. Temos mutantur, nos et mutamur in illis. Demikian kata pepatah Latin. Artinya, waktu beredar dan kehidupan kita ikut berputar olehnya. Dunia kita sedang mengalami perubahan dan perkembangan sangat pesat. Berikut ini perubahan yang terjadi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. A. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perubahan di bidang teknologi informasi komunikasi sangat luar biasa. Terjadi ledakan penggunaan telepon seluler dengan teknologi yang semakin canggih. Telepon pintar atau smartphone telah hadir untuk berbagai tujuan, menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. Dunia terasa hanya dalam genggaman. Mau cari apa saja dan mau apa saja lewat HP bisa. Semuanya ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. B. Perubahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, perubahan terus terjadi. Berbagai negara di dunia kini menjadi pasar ekonomi tunggal. Sejumlah negara Eropa menjadi satu pasar dengan satu mata uang yang sama atau euro. Negara kita, Indonesia, mulai 2015 menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan usaha, tetapi juga dapat menjadi ancaman apabila industri kita tidak cukup tangguh menghadapi produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain. C. Perubahan budaya atau peradaban. Perubahan budaya atau peradaban yang sangat cepat terjadi disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi antar bangsa. Para wisatawan yang datang ke negara kita, arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat warga masyarakat kita. D. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan-perubahan di atas telah membuat pandangan hidup manusia pun turut berubah. Di satu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialisme dan hedonisme, mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Di pihak lain, muncul kelompok-kelompok yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Ketika rakyat Hong Kong menolak keputusan pemerintah Tiongkok yang membatasi kebebasan menentukan pemimpin mereka, reaksi segera bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Pada bagian C ini akan dibahas berbagai dampak dunia yang berubah. Satu, dampak positif. Teknologi komunikasi informasi mengalami kemajuan yang begitu pesat. Banyak informasi yang dapat kita temukan di internet. Teknologi lewat HP dan internet memudahkan kita berkomunikasi dengan orang di dunia maya di belahan dunia manapun. Semua golongan, bidang, dan profesi dapat dengan mudah memanfaatkan internet. Di bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama dapat dilakukan dengan mudah oleh kehadiran pelayanan internet. Di bidang kesehatan juga mengalami kemajuan pesat. Dunia medis terbantu dengan adanya peralatan medis seperti MRI scan atau magnetic resonance imaging. Alat ini menolong para dokter dan petugas medis untuk menemukan berbagai masalah di bagian manapun di tubuh kita, termasuk otak, sumsum tulang belakang, tulang dan persendian, jantung dan urat darah kita, hati, kandungan, atau kelenjar prostat, sehingga menolong dokter mendiagnosis kondisi tubuh kita dan merencanakan perawatannya.
2. Dampak negatif. Perkembangan dan perubahan tidaklah selalu berdampak positif. Perubahan-perubahan itu dapat membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kasih, keadilan, penghargaan akan waktu, kepedulian terhadap sesama. Bahkan telah menggeser peran Tuhan dalam kehidupannya. Terry Schiavo yang mengalami koma selama 15 tahun dari tahun 1990 hingga 2005 dipertahankan oleh keluarganya yang yakin bahwa Terry dapat disembuhkan dan hidup kembali. Meskipun banyak dokter yang mengatakan hal itu tidak mungkin karena kondisinya sudah berada pada tahap vegetatif, artinya hanya bertahan karena diberi makan atau obat. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang menghargai proses, hanya menekankan hasil, maunya semuanya harus serba cepat dan instan. Televisi dan internet juga dapat merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, apa yang tersedia lewat berbagai media tersebut seringkali ditampilkan apa adanya tanpa penyaringan lebih dahulu. Akibatnya, seringkali anak-anak kecil dan remaja dapat menemukan tayangan-tayangan yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan dan pornografi, yang cenderung membuat orang tidak menghargai sesama sebagai gambar Allah atau imago Dei. Belum lagi berbagai informasi palsu atau hoax yang dapat merugikan diri kita. Oleh karena itu, banyak tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh orang Kristen untuk melakukan transformasi atau perubahan, terutama melalui pendidikan. Tantangan itu yaitu 1. Bidang informasi berkembang pesat, bahkan terjadi lonjakan informasi, pertumbuhan telepon seluler dan komputer. Berbagai informasi tersebut tidaklah bebas nilai, artinya berbagai informasi dan produk-produknya itu tidak 100% mengandung kebenaran, bahkan sebagian menyesatkan. Sayangnya, arus informasi ini membanjir dan mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. 2. Dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. Fenomena ini menjadikan berbagai bangsa saling tergantung. Pada tahun 2020, setiap eksportir dan produsen dapat bebas bergerak ke berbagai negara. Tidak ada perlakuan berbeda atau istimewa terhadap produsen dari luar ataupun dalam negeri. 3. Semakin banyak negara yang tersisih secara sosial dan ekonomi, dunia akan mengalami lonjakan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma. Badan Internasional UNICEF memprediksi bahwa beban hutang yang dialami oleh negara menyebabkan banyak anak dan remaja menderita dan mengalami kematian. Banyak anak putus sekolah dan berpeluang menjadi penganggur. Empat, berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau, maka muncul industri pornografi, korupsi merajalela, dan menggurita dilakukan secara masif. 5. Menguatnya sekularisme, yaitu pandangan yang menganggap agama tidak penting karena segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Pemahaman ini muncul pertama kali ketika orang-orang berusaha memisahkan urusan negara dan agama. Di pertengahan, agama terlalu banyak mencampuri urusan negara. Sementara sebaliknya, para politikus juga mencampuri urusan-urusan agama. Pada perkembangannya, sekularisme menjadi dasar untuk modernisasi
namun dalam bentuknya yang lebih ekstrim. Hal ini membuat orang menganggap agama tidak lagi penting. Di Eropa misalnya, banyak sekali orang yang dulunya Kristen ini menjadi sekuler dan tidak lagi menganggap gereja penting, sehingga banyak gereja yang kosong. Menghadapi berbagai dampak maupun tantangan perubahan, baik yang bersifat individual maupun sosial, banyak lingkungan pendidikan Kristen, yaitu keluarga, gereja, dan sekolah, juga mengalami krisis dan kebingungan untuk menemukan pedoman dan berjalan ke masa depan berdasar perspektif nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, kita semua termasuk remaja perlu mengenali zaman dan bersikap kritis, proaktif dan fleksibel, menerapkan dan mengembangkan iman Kristen dalam keadaan yang terus-menerus berubah. Meskipun demikian, di atas semuanya dasar utama bagi remaja Kristen adalah kasih Kristus yang tidak berubah sebagai panduan untuk melihat perspektif masa depan, termasuk masa depan remaja. Setiap orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang terus berubah, bahkan merupakan pelaku-pelaku perubahan. Terhadap perkembangan dan kemajuan yang terjadi, kamu perlu mensyukuri bahwa kemajuan tersebut dapat terjadi hanya karena dan atas prakarsa Tuhan sendiri. Kita harus memahami bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik atas segala perubahan dan kemajuan yang terjadi. Memang tidak mudah untuk tetap hidup di bawah terang Kristus. Hampir setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai kenikmatan hasil dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Dampaknya positif, tetapi juga dapat menyeret kita terperangkap dalam perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, maka prinsip pertama yang harus kamu lakukan untuk menghadapi dunia yang berubah adalah menjadi orang yang berbeda. Berbeda artinya mampu menjadi pribadi yang tetap mencerminkan hidup Kristus di tengah dunia yang berubah, dengan menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-14. Menjadi garam berarti memberi pengaruh dan rasa di tengah dunia yang berubah. Garam hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika garam tersebut mau larut dan memberi rasa asin. Hal ini menuntut kebersamaan bagi orang Kristen untuk membangun semangat untuk menggarami lingkungan di sekitarnya yang telah terpengaruh oleh berbagai dampak negatif dunia yang berubah. Hal ini dapat kita wujudkan secara bersama lewat komunitas-komunitas yang ada, seperti gereja, keluarga, dan komunitas lainnya. Secara pribadi maupun bersama-sama, kita dapat menjadi garam lewat sikap hidup yang memberi makna bagi sesama. Menjadi terang berarti menjadi berkat kebenaran bagi hidup orang lain di tengah kegelapan dunia. Maka keseluruhan hidup kita adalah terang untuk menuntun mereka kepada kebaikan.
Namun kenyataannya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi garam dan terang dunia. Hidupnya sama saja dengan manusia di sekitarnya, terjebak dalam gaya hidup modern yang negatif dan destruktif. Padahal sebagai orang Kristen, kita sebenarnya sadar dan senantiasa meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan agar kita dapat menghadapi dunia yang berubah dengan tetap hidup di bawah terang Kristus. Efesus 6 ayat 14-18. Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus tidak boleh menarik diri dari pentas masyarakat yang selalu berubah. Orang Kristen juga tidak boleh berdiam diri melihat rusaknya lingkungan sekitar. Kesaksian orang Kristen harus selalu memancarkan kebenaran firman Tuhan mewujud dalam nilai-nilai Kristiani. Pada bagian F ini merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Dalam komunitas apapun kita berada, kita perlu bersikap kritis terhadap perubahan dan perkembangan. Artinya, setiap perkembangan maupun kemajuan seharusnya tidak diterima begitu saja. Kita harus berani mempertanyakan, menguji dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi. Bandingkan 1 Yohanes 4 ayat 1. Hidup harus memiliki filter atau saringan yang baik terhadap semua perubahan. Ini tidak berarti bahwa kita harus melawan perubahan. Sebaliknya, kita harus berani membuka diri terhadap perubahan, menyelidikinya dan kemudian mengambil keputusan untuk memilih mana yang patut untuk diikuti, mana yang tidak. Tanyakanlah, apakah yang akan saya lakukan terhadap perkembangan dan kemajuan ini? Atau apakah artinya perkembangan dan kemajuan ini bagi saya? Atau apakah sisi positif dan negatif dari perubahan ini? Dan apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 3b berkata, "Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak." Hal ini menegaskan kepada kita untuk peka terhadap dunia yang sedang berubah. Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus kita sadari di tengah-tengah dunia yang berubah. A. Sadar akan waktu. B. Mengenal dunia yang berubah. C. Menerima tantangan dunia yang berubah. Sejak revolusi industri, manusia telah berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Alexander Graham Bell, penemu telepon; Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu; Marie Curie, penemu radioaktif, adalah orang-orang yang bekerja keras dan berkorban diri untuk mengenal dunia dan berhasil membawa perubahan bagi kita semua. Di masa kini, orang-orang seperti Bill Gates dan almarhum Steve Jobs menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan teknologi komputer, sementara Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan salah satu mesin pencari terbesar di dunia internet, Google. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mengenali dunia yang berubah dan menguak berbagai kemungkinan baru bagi hidup kita. D. Menerima tantangan dunia yang berubah. Merencanakan masa depan bagi remaja sangatlah penting. Maka dalam keadaan yang terus berubah, kita membutuhkan panduan yang jelas kemana langkah kita diarahkan. Apalagi kita dipanggil agar meneladani Tuhan Yesus Kristus agar menjadi berkat bagi lingkungan kita. Berikut beberapa langkah praktis untuk menentukan masa depan.
1. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. 2. Harapan atau cita-cita masa depan haruslah direncanakan secara realistis. 3. Cara untuk mencapai harapan atau cita-cita haruslah tepat. 4. Persiapan diri sebaik mungkin. 5. Cita-cita atau harapan masa depan harus dirancang secara luas atau fleksibel. 6. Kenali potensi dan kecerdasan pribadimu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada bagian penilaian ini dengan benar. 1. Yang tidak berubah di tengah segala perubahan ini adalah perubahan itu sendiri. Setujukah kamu dengan pernyataan ini? Jelaskan apa alasan kamu. 2. Sebutkan beberapa contoh perubahan yang kamu amati yang dapat mempengaruhi kehidupan iman remaja seperti kamu. Mengapa demikian? 3. Dalam cara apakah perubahan-perubahan yang terjadi itu dapat mengubah hubungan kamu dengan sesama dalam pergaulan sehari-hari? Menurut kamu, apakah itu positif atau negatif? Mengapa demikian? 4. Salah satu perubahan yang paling besar dalam hidup manusia di abad ini adalah penggunaan telepon genggam atau HP. Kalau kamu memiliki HP, coba ceritakan bagaimana kehadiran HP dapat mengubah kehidupan kamu. 5. Dengan cara apakah perubahan-perubahan mutakhir dalam kebudayaan, perkembangan teknologi, ekonomi, dan lain-lain mengubah kehidupan persekutuan remaja di gerejamu? Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Jelaskan pendapatmu. Dunia sedang dan terus mengalami perubahan pesat di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya, dan pandangan hidup. Kita harus mencermati perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan analisis yang tajam, kita harus mampu menentukan pilihan selaku anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Pada saat yang sama, kita memperkuat iman dan mengambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen harus peduli kepada lingkungan, mempersiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Perencanaan masa depan perlu melibatkan Tuhan, sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri sendiri, masyarakat sekitar, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.